semua, kali ini kita akan membahas mengenai teori dan model HOTS, di mana HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan suatu gagasan atau solusi berdasarkan pemahaman yang mendalam. HOTS menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara logis. Selanjutnya, teori-teori yang mendasari pengembangan HOTS yaitu 1. Taksonomi Bloom atau revisi Anderson dan Cradworth mengklasifikasikan kemampuan berpikir menjadi 4 tingkat. Yang pertama, mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami atau understanding. Yang ketiga, menerapkan atau applying. Yang keempat, menganalisis atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Yang keenam, menciptakan atau creating. Kedua, teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam HOTS, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman baru melalui diskusi, eksperimen, dan refleksi. Selanjutnya, model-model HOTS. Model HOTS biasanya dikembangkan berdasarkan 3 proses berpikir utama. Yang pertama, analisis, yaitu memecah informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan atau pola. Contoh, membandingkan 2 konsep. Yang kedua, evaluasi, yaitu menilai dan mempertimbangkan nilai suatu ide atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, menentukan solusi terbaik dari beberapa pilihan. Yang ketiga, yaitu mencipta, yaitu menggabungkan ide atau informasi untuk menghasilkan hal baru. Contohnya, merancang produk, membuat karya tulis, atau ide inovatif. Model ini dapat diterapkan melalui kegiatan seperti studi kasus, pemecahan masalah, proyek, debat, atau eksperimen. Selanjutnya, contoh penerapan HOTS dalam kehidupan sehari-hari atau pembelajaran di kelas. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa memperhatikan bahwa lingkungan di sekitar rumahnya sering kotor karena sampah berserakan. Ia kemudian menganalisis penyebab masalah tersebut, misalnya kurangnya tempat sampah dan kesadaran masyarakat. Setelah itu, ia mengevaluasi berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, seperti membuat jadwal gotong royong atau kampanye kebersihan. Terakhir, ia menciptakan ide baru dengan membuat poster edukasi dan mengajak teman-temannya untuk melakukan program Sabtu Bersih. Kegiatan ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan kreatif atau HOTS. Dalam pembelajaran di kelas, contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari masalah perubahan iklim. Siswa diminta menganalisis data cuaca dari tahun ke tahun, mengevaluasi dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia, dan menciptakan solusi berupa kampanye digital atau video edukatif tentang cara mengurangi emisi karbon. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga berpikir mendalam, menilai informasi, dan menghasilkan ide baru. Jadi kesimpulannya yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skills merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melatih siswa untuk
tidak hanya menghafal atau memahami informasi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pengembangan Hodge didukung oleh teori-teori seperti taksonomi dan konstruktivisme yang menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Melalui penerapan model Hodge, siswa diajak untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran di kelas, Hodge dapat diterapkan melalui kegiatan seperti memecahkan masalah lingkungan, menganalisis data, atau menciptakan solusi inovatif. Dengan demikian, penerapan Hodge membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Itulah tadi pembahasan kita mengenai teori dan model Hodge. Sekian dari saya, terima kasih.